selamat datang di ITV. Menilik implementasi kebijakan pemerintah tanpa basa-basi dan sensasi. Saya, Salsabila Oktaviani, akan menemani Anda selama 15 menit ke depan untuk menilik implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Studi kasus pada pedagang kaki lima di Kecamatan Garut Kota. Kecamatan Garut Kota sebagai sentra pemerintahan, budaya, dan politik menjadikannya berpotensi sebagai tempat keramaian, tak terkecuali adanya usaha informal seperti pedagang kaki lima. Berdasarkan catatan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar, pada tahun 2017 jumlah pedagang kaki lima di Kecamatan Garut Kota ada lebih dari 1.538 pedagang. Jika dilihat dari sisi positif, keberadaan PKL dianggap sebagai roda perekonomian masyarakat bawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun di sisi lain, keberadaan PKL dinilai sudah mengganggu estetika dari Kabupaten Garut, terlebih terhadap kelancaran lalu lintas sehingga sering menyebabkan lalu lintas terganggu, dan juga merusak tatanan estetika kota yang disebabkan oleh lingkungan kumuh akibat dari pedagang yang tidak bertanggung jawab untuk membersihkan tempat berdagang setelah selesai melakukan aktivitas mereka. Beberapa pasal di Perda nomor 18 tahun 2017 yang dilanggar oleh para PKL adalah pasal 8A yang berbunyi, setiap orang dilarang menggunakan bagian jalan, jalur hijau, dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan juga pasal 8J yang berbunyi, setiap orang dilarang menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang sudah ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambah dalam pasal 13 menegaskan larangan untuk membeli atau menggunakan jasa dari PKL di tempat terlarang, yang berbunyi, setiap orang dilarang membeli barang, makanan, minuman dari PKL yang berada di lokasi yang tidak ditetapkan sebagai lokasi PKL sesuai peraturan perundang-undangan. Upaya Kabupaten Garut dalam memberikan pemahaman Perda terkait penertiban PKL. Setiap masalah perlu penyelesaian, terlebih dalam kasus PKL ini. Pemerintah daerah Kabupaten Garut telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah PKL ini, di antaranya 1. Pemerintah telah menyediakan gedung PKL 1 dan 2 yang ada di Jalan Guntur yang saat ini dikelola oleh Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut atau LPKLG, sesuai dengan SK Bupati Garut tahun 2016. Tempat yang digunakan adalah gedung PKL Intan Medina yang dibangun dengan dana lebih dari 3 miliar. Namun, bangunan terbengkalai karena tidak ditempati. Yang kedua, pemerintah Garut merelokasi PKL di zona merah seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Siliwangi, dan Jalan Ciledug serta 2 gedung PKL yang terletak di Jalan Guntur dan Jalan Ciwalen ke bangunan yang telah disediakan. Yang ketiga, pemantauan rutin, membuka ruang dialog, memberikan bantuan, membantu promosi, dan menindak pelanggaran oleh tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kabupaten Garut. Yang keempat, Bupati Garut mengeluarkan keputusan nomor 511-Cap-3-DP2-ESDM-2017 tentang penetapan lokasi sementara bagi kegiatan usaha pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Garut Kota. 5. Pemda Garut melakukan penataan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota, dengan mengecat trotoar dan marka jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang dibantu oleh Satpol PP dan pihak Kepolisian Resor Garut pada Senin 8 Juli 2019. Namun pada kenyataannya, terkhusus di bulan Ramadan, banyak pedagang kaki lima musiman yang makin memperkeruh masalah ini. Sementara di Garut, sejumlah pedagang kaki lima terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP saat barang dagangan mereka akan diamankan. Petugas Satpol PP melakukan penertiban PKL yang berjualan di kawasan kota karena dianggap mengganggu ketertiban. Para pedagang menuntut realisasi janji Bupati Garut yang akan memberi kompensasi bagi pedagang dan membiarkan Jalan Siliwangi sebagai pusat perdagangan. Janji tersebut disampaikan Bupati saat bertemu dengan pedagang pada bulan Oktober tahun 2015 lalu. Namun bukannya menepati janji, malah Bupati melalui Satpol PP melakukan pembongkaran.
Kan Bupati udah ada kesepakatan, tidak akan direlokasi, mau ditata, dikasih roda. Revitalisasi. Bukan kecewa lagi, janji Bupati bohong. Sejak akhir tahun 2015 lalu, Bupati Garut Rudi Gunawan menetapkan kawasan kota mulai Jalan Ahmad Yani, Siliwangi, dan Ciledug bebas PKL. Fungsi trotoar dan bahu jalan dikembalikan sesuai aturan yang berlaku. Sejak itu pula penertiban terus dilakukan terhadap pedagang yang dianggap nakal karena enggan direlokasi. Pemkab Garut telah menyiapkan 2 gedung baru untuk relokasi pedagang yang terletak di Jalan Guntur dan Jalan Pramuka. Namun belum semua pedagang pindah ke gedung PKL tersebut. Berikutnya kita ke Garut, tidak terima lapaknya dibongkar, pedagang kaki lima ricuh dengan petugas Satpol PP yang tengah melakukan penertiban. Para pedagang dianggap melanggar aturan karena berjualan di trotoar jalan. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar kawasan pertokoan Garut berlangsung ricuh. Para pedagang terlibat bentrokan dengan petugas Satpol PP mulai dari Jalan Siliwangi, Jalan Cikuray, hingga Jalan Ahmad Yani. Mereka tak terima jika lapak dagangannya dibongkar petugas. Dilaporkan 3 orang petugas alami luka saat bentrok. Kericuhan ini terjadi saat petugas mulai membongkar lapak-lapak pedagang yang membandel tetap berjualan di area fasilitas umum pejalan kaki. Keberadaan pedagang ini dianggap melanggar perda. Petugas sudah memberikan peringatan berkali-kali agar para PKL tidak berjualan di trotoar, namun tidak digubris oleh para pedagang. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Kita terkait masalah pedagang kaki lima ini, cuman kami kemungkinan besar tidak akan memulai audiensi ini. Kenapa? Karena permintaan kami jelas di situ minta dihadirkan wakil bupati, Kasatpol PP sudah ada, Disperindak sudah ada, tinggal kita nunggu wakil bupati. Artinya kalau seandainya tidak ada wakil bupati, kami tidak akan mau audiensi. Alhamdulillah gagal, Pak. Kita melakukan audiensi karena wakil bupati tidak hadir, sehingga kami ya sedikit lumayan kecewa dengan terjadinya kegagalan audiensi hari ini. Oh, sering. Beli di toko ataupun di pedagang kaki lima. Kalau misalkan jajan, itu biasanya di pinggir jalan, di pedagang kaki lima gitu. Kalau untuk pingin ngemil atau jajanan-jajanan pasti lari ke PKL. Bisa dibilang kurang terstruktur. Pendapat tentang pedagang kaki lima, menurut aku cukup tidak kondusif dan terlihat seperti pasar kali ya kalau misalnya berderet itu. Kalau di trotoar juga kadang kita yang jadi pejalan kaki tuh bukan yang jadi pengisi trotoarnya. Menurut saya sebagai masyarakat Garut sangat tidak tertata sekali gitu. Dari sekarang bisa dibenahi lagi. Jadi nggak terlalu tidak terlalu menyerah pada keadaan yang. Paling tata kelolanya harus diperbaikin, implementasi di lapangannya harus lebih baik lagi, gitu, berkomitmen bersama-sama. Gitu. Pelatihan kewirausaha secara online, orang bakal berdagang melalui belanja online itu. Merujuk pada teori yang disampaikan oleh Anderson pada bukunya dengan judul Public Policy Making, dalam Bambang Sunggono tahun 1964, ada 4 faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik. Di antaranya, yang pertama, ketidakpatuhan terhadap hukum.
Melihat keadaan empiris yang terjadi pada pedagang kaki lima di Kecamatan Garut Kota, mereka tidak patuh atas keputusan Bupati untuk direlokasi ke gedung yang disediakan. Jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rahman tahun 2014, relokasi dapat meningkatkan pendapatan dengan disertai pembinaan dan penataan. Selain itu, berdasarkan penelitian Fatmawati tahun 2014 dan Nur Hidayah tahun 2016, relokasi dapat menyebabkan pedagang memiliki kesempatan untuk berdagang sampai malam hari. Namun pada kenyataannya, relokasi yang dilakukan di Kecamatan Garut Kota menyebabkan pendapatan PKL menurun dan merugi, sehingga mereka kembali ke tempat semula untuk berdagang. Yang kedua, pandangan masyarakat. Dalam kasus ini, pandangan masyarakat mengalami keadaan dilema. Mereka menginginkan adanya kebersihan, ketertiban, dan keindahan pada daerahnya sesuai dengan peraturan daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Namun nyatanya, pandangan terhadap kepentingan dan motif ekonomi lebih kuat ketimbang pandangan masyarakat untuk mewujudkan kebijakan tentang peraturan ini. Yang ketiga, ketidakpastian hukum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 30, disebutkan bahwa mereka yang melanggar atau berbuat hal yang bertentangan dengan upaya perwujudan kebersihan, keindahan, dan ketertiban akan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Kenyataannya, ketentuan, sanksi, atau hukuman tersebut tidak membuat mereka takut untuk melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan. Mereka lebih percaya dengan operasi Satpol PP ketimbang kalimat peraturan yang seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun. Yang keempat, kebijakan bertentangan dengan nilai masyarakat. Dalam prakteknya, tidak ada hal yang menyalahi nilai dan sistem sosial pada masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan keindahan, ketertiban, dan kebersihan kota. Namun, ada faktor lain yang menjadi hambatan implementasi, relokasi, atau implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang K3 ini. Yang pertama, kurang begitu laku dan sepi pembeli saat dilakukan relokasi. Yang kedua, petugas seringkali jenuh untuk menertibkan pelanggaran pedagang kaki lima. Yang ketiga, kurangnya sinergitas antara Satpol PP, PUPR, dan stakeholder lainnya. Yang keempat, warga atau pembeli masih senang bertransaksi di pedagang kaki lima. Dan yang terakhir, sosialisasi yang dilakukan hanya sosialisasi terkait pemindahan ke gedung PKL, bukan mengenai perencanaan pembangunan gedung PKL dan pemasaran maupun pelatihan perdagangan. Kebijakan publik menjadi instrumen yang mengatur segala tindakan masyarakat secara umum. Namun, kini sebagian urusan dari pemerintah pusat telah dilimpahkan ke pemerintah daerah sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya di Kabupaten Garut. Pemerintah daerah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 terkait ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Setelah ditetapkan selama kurang lebih 6 tahun implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, khususnya mengenai pedagang kaki lima atau PKL. Kecamatan Garut Kota di Kabupaten Garut tengah berusaha untuk mengimplementasikan perda tersebut, karena PKL masih belum mematuhi seutuhnya kebijakan tersebut. Berbagai usaha telah dilakukan tim penataan dan pemberdayaan PKL Pemda Kabupaten Garut. Pemerintah perlu menemukan berbagai inovasi untuk mengatasi masalah ketertiban ini. Selain itu, masyarakat sebagai objek kebijakan mesti memahami tujuan dan manfaat kebijakan tersebut agar bersedia bersinergi bersama pemerintah mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam upaya pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 berupa pemerintah harus melakukan musyawarah untuk mufakat dengan para pedagang kaki lima mengatasi permasalahan ini. Pemerintah harus memberikan sosialisasi yang sejelas-jelasnya kepada para pedagang kaki lima terkait kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah harus lebih gencar lagi dalam memberikan pembinaan kepada para pedagang kaki lima sehingga mindset bisnis dapat terbangun meskipun lokasi berjualan berubah.
Selain para pedagang kaki lima, pemerintah juga harus dapat mengubah mindset dari masyarakat yang masih suka berbelanja di pedagang kaki lima yang tidak sesuai tempatnya. Pemerintah harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana utama maupun pendukung terkait relokasi pedagang kaki lima baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Dan terakhir, pemerintah dapat mengalihfungsikan sementara gedung yang diperuntukkan sebelumnya untuk pedagang kaki lima sebagai bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada. Kebijakan yang dibuat pemerintah tidak hanya dituangkan dalam kertas semata, tapi juga harus ada aksi nyata. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Mari berpartisipasi dalam kebijakan.